Kembali di berita satu sore, pemirsa baca gempa magnitudo 4,8 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang. Ratusan pasien di rumah sakit umum daerah diungsikan ke tenda-tenda darurat. Tenda-tenda darurat itu didirikan di depan rumah sakit. Ratusan pasien yang tengah mendapat perawatan di RSUD Sumedang terpaksa tidur di dalam tenda darurat guna mengantisipasi adanya gempa susulan. Berdasarkan keterangan dari penjabat Bupati Sumedang, sebanyak 3 bangunan rumah sakit mengalami kerusakan. Di antaranya adalah ruang VIP, ruang pavilion, dan ruang sakura. Saat ini seluruh pasien telah dievakuasi ke 5 tenda darurat yang disediakan. Meski begitu, ia memastikan tidak ada korban jiwa akibat gempa yang mengguncang wilayah Sumedang tadi malam. Namun terdapat korban luka ringan sebanyak 3 orang yang telah tertangani. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait gempa Sumedang dan penanganannya, kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno. Selamat sore, Pak Atang. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Atang, data hingga sore hari ini tidak ada korban jiwa dan apakah ada update terkait dengan korban luka? Alhamdulillah sampai saat ini jumlah korban jiwa maupun korban luka tidak ada berperkembangan. Mudah-mudahan selamanya. Jadi untuk korban yang luka ringan itu tetap jumlah seperti kemarin dan korban meninggal atau yang lainnya tidak ada tetap. Baik, Pak Atang, kalau terkait dengan kerusakan imbas terjadinya gempa seperti apa data terkini? Informasinya ada lebih dari 100 rumah yang terdampak. Ya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa sebagai dampak dari gempa bumi kemarin yang berlangsung selama 3 kali getaran, dengan getaran pertama adalah 4,1 magnitudo dan getaran kedua sebesar 3,4 dan terakhir adalah 4,8 magnitudo. Itu untuk kerusakan. Sampai saat ini kita belum bisa memastikan angka yang pasti karena kita tetap melakukan pendataan di lapangan. Memang betul sampai saat ini pendataan di tiap beberapa lokasi, baik itu di desa maupun di kecamatan itu mengalami perubahan. Karena kalau kemarin kita memang melakukan secara kasat mata terlihat dan namun sekarang kita secara tim baik kita BPBD, Perkim maupun PUTR kita melakukan pendataan sampai ke lapangan dibantu oleh aparat kelurahan dan juga kecamatan. Wilayah mana saja yang terdampak paling parah, Pak Atang? Nah, untuk terdampak paling parah mungkin tidak disebutkan paling parah, tapi karena memang merata. Jalur untuk titik gempa kemarin itu di seputaran wilayah kota. Jadi dari membentang, dari mulai Sumedang Selatan ke Sumedang Utara dan sebagian imbasnya ke Cimalaka. Jadi untuk wilayah Sumedang Utara mungkin titik yang paling dirasakan cukup membawa dampak. Di mana di daerah itu 2 titik mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Apakah ada warga yang mengungsi, Pak, akibat gempa ini? Dan di mana saja kemudian titik pengungsian yang sudah disiapkan? Ya, kalau untuk pengungsian, kita sebenarnya membuka untuk tenda pengungsian karena masyarakat trauma untuk masuk ke rumah. Yang sebenarnya kalau andai mereka yang rusak-rusak ringan itu boleh-boleh saja masuk ke rumah dengan tetap meningkatkan kewaspadaan. Namun pada dasarnya masyarakat enggan untuk pulang dulu ke rumah sampai betul-betul dapat amaran dari kita bahwa gempa susulan tiada lagi. Nah, jadi untuk masyarakat yang melakukan pengungsian itu mungkin hanya di sekitar rumah-rumah mereka, cuman mereka tidak lagi diam di tempat tinggal mereka dan kita membantu mendirikan tenda. Kita mendirikan tenda itu pertama yang jelas di depan rumah sakit kita mendirikan tenda.
ada 5 buah tenda kita dirikan di luar, kemudian di dalam ada 3, jadi 8 buah kurang lebih. Itu dikhususkan orang yang sakit, sedangkan untuk warga masyarakat itu ada di 3 titik, itu di Cipamungput, kemudian di desa Cipadung, di Cipadung itu, dan itu semua kita dirikan hanya di seputaran lingkungan masyarakat saja, tidak jauh dari rumah mereka gitu. Baik, jadi warga memilih mengungsi lebih karena khawatir ada gempa susulan, bukan karena rumah mereka rusak parah akibat gempa, begitu ya Pak Atang. Nah, terkait dengan pasien RSUD yang diungsikan ke tenda darurat, ini seberapa parah kerusakan di RSUD hingga seluruh pasien harus diungsikan ke tenda, Pak Atang? Nah, kalau ngelihat dari kerusakan, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan BMKG Bandung, Jawa Barat, tentunya tidak mau ngambil risiko karena SOP dalam penanganan gempa di mana terjadi gempa, terlebih-lebih kalau itu adalah rumah sakit, maka langkah yang pertama kami adalah untuk segera mengasesmen, kemudian segera mengungsikan. Nah, di saat kami melakukan asesmen, memang di rumah sakit itu terdapat retakan-retakan, terutama tadi sudah disebutkan di ruang Sakura ya, itu. Kemudian di ruangan kemo itu kan roboh juga, itunya atapnya amblas ke bawah, kemudian retakan-retakannya juga ada. Nah, dengan melihat itu kami sudah sepakat bersama dengan BMKG Bandung di bawah pimpinan langsung Ibu Ayu sebagai Kepala BMKG Jawa Barat, kita langsung mengungsikan pasien keluar. Dengan terlebih dahulu kita langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak dengan mendirikan tenda. Nah, insya Allah ketika kemarin kita lakukan itu semua tentu berdasarkan SOP. Baik, apakah seluruh pasien dapat dipastikan saat ini dalam kondisi baik-baik saja, Pak? Tidak ada yang mengalami luka akibat gempa yang terjadi malam tadi? Alhamdulillah sampai kami mengungsikan seluruh pasien itu sampai dengan subuh. Seluruh pasien dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal gitu, tidak mengalami luka sedikit pun, baik itu yang dari Rumah Sakit Umum Sumedang maupun dari Rumah Sakit Pakuwon. Dan semuanya dalam keadaan tidak terluka. Kemudian untuk pasien-pasien itu sendiri kami tempatkan sesuai dengan jenis penyakit yang mereka alami. Tentu kami dalam pengungsian ini berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dan para dokter yang ada di sana. Agar jangan sampai membaurkan antara pasien yang mungkin isolasi atau menggunakan apa saja itu tidak berbaur dengan pasien-pasien lain, termasuk pasien anak. Jadi satu tenda, satu jenis perawatan. Misalnya untuk satu tenda yang dipergunakan untuk anak saja tidak melibatkan, ada di dalam satu tenda itu adalah orang tua. Kemudian ada juga di saat pengungsian itu ada yang terkena COVID atau dugaan dengan asma. Kita pisahkan dengan mendirikan satu tenda. Demikian. Oke. Pak Atang, tapi apakah hari ini masih ada gempa susulan yang terasa di sana? Sementara memang gempa yang dirasakan sampai saat ini tidak ada lagi, dengan yang terakhir adalah di angka 2,9 dan mudah-mudahan angka 2,9 itu semakin hari semakin menurun ya, seiring dengan berjalannya patahan-patahan sudah semakin tertata lagi di bawah permukaan bumi. Yang jelas pada hari ini kami sudah melakukan asesmen secara gabungan, kita BPBD Sumedang, terus BPBD Provinsi Jawa Barat dan BMKG Jawa Barat beserta dengan PUTR melakukan asesmen bersama terkait masalah kerusakan yang ada di rumah sakit. Dan alhamdulillah hasilnya cukup positif. Baik. Bahwa gedung bisa ditempati kembali oleh pasien dan pasien sudah dikembalikan lagi ke dalam rumah sakit. Baik, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Sumedang